Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan bahan ajar pada mata kuliah pembelajaran sastra. Nah, tentu yang akan kita pelajari fokusnya adalah bahan ajar sastra ya, atau yang terkait dalam pembelajaran sastra. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan konsep bahan ajar itu sendiri dan bagaimana prosedur pengembangan bahan ajar. Baik. Yang pertama yaitu terkait bahan ajar yang kita bagi dalam pengertian, jenis, dan peran bahan ajar. Apa itu bahan ajar? Panen menyatakan bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, ingat kata kunci sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi sesuatu hal yang digunakan. Nah, bahan ajar itu konsepnya itu unik dan spesifik. Yang dimaksud unik artinya bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Maka biasanya ini lebih spesifik. Nah, yang kenapa disebut spesifik? Isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa tujuannya untuk audiens tertentu. Nah, sistematika cara penyampaiannya pun disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa yang menggunakannya. Maka bahan ajar ini erat sekali kaitannya dengan guru dan siswa sesuai dengan karakternya. Seperti itu. Nah, jenis-jenis bahan ajar. Nah, menurut Heynich, jenis-jenis itu secara umum dibagi 5 berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan, artinya suatu tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, dan model. Tapi yang kedua, cara kerjanya adalah bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead transparation, proyeksi komputer, itu diproyeksikan ya. Yang ketiga, bahan ajar audio, ini seperti kaset, compact disc, mungkin sekarang udah jarang ya karena semua udah basis flash disk atau penyimpan data lainnya. Yang keempat, bahan ajar video seperti video dan film ini masih relevan. Yang kelima, bahan ajar media berupa media komputer misalnya ada CMI atau CMBM atau hypermedia. Nah, ini jenis berdasarkan cara kerjanya. Secara cara lain berdasarkan bentuknya, Ellington dan Rees membagi menjadi 7, yaitu ada bahan ajar cetak, bahan ajar display, tidak dapat diproyeksikan tadi, bahan ajar display diam, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, ada bahan ajar video, ada bahan ajar komputer. Nah, ini berdasarkan bentuknya. Jadi bahan ajar itu cukup banyak ya. Nah, kalau kita lihat secara umum sebenarnya dapat kita bagi bahan ajar itu secara bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Bahan ajar cetak itu umumnya ada 3 ini, atau yang dikatakan bahan ajar cetak itu adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Contohnya itu modul, handout, atau LKS. Nah, kalau dikategorikan round 3 itu dibaginya lagi yang termasuk bahan cetak itu apa saja. Misalnya buku, pamflet, dan lain-lain bahan cetak dapat yang dipublikasikan atau khusus ditulis dalam pengembangan keperluan tertentu. Ada jenis juga panduan belajar siswa yang sengaja dikembangkan untuk melengkapi buku baku atau buku utama. Yang ketiga, bahan belajar mandiri yang sengaja dikembangkan untuk program jarak jauh. Biasanya itu kalau Anda lihat universitas terbuka ya atau UT itu menggunakan modul tertentu. Nah, kemudian buku kerja guru maupun siswa yang sengaja dikembangkan untuk melengkapi program-program audio, video, komputer, dan lain-lain. Dan terakhir, bahan cetaknya jenisnya adalah panduan praktikum. Jadi kalau Anda ikut praktikum itu kan bisa ada panduan. Itu juga disebut bahan ajar cetak. Nah, yang non cetak apa saja? Itu pembagian secara umum tadi. Ada bahan ajar display, ada OHT, ada audio, ada video, ada bahan ajar berbasis komputer. Nah, yang bahan ajar display ini contohnya itu flip chart, jadi modelnya itu utuh ya dapat ditampilkan di kelas. Kalau Anda lihat seperti kalau ada seminar itu ada seperti papan tulis modelnya, tapi bukan papan tulis ya, kertas. Nah, itu bisa ditulis-tulis di sana, itu modelnya flip chart, ada chart, poster, jadi ditampilkan di display gitu ya. Kalau OHT ini mungkin sudah tidak Anda temukan sekarang ya. Ini salah satu jenis bahan ajar yang tidak memasukkan unsur gerakan dan biasa berupa image tekstual dan grafik dalam lembar transparan lalu diproyeksikan lewat OHP namanya. Lalu ada audio. Ini semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan dengar oleh suara orang. Biasanya ini mendengarkan siaran radio ya gitu. Lalu video atau dalam televisi merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan lugas dimanfaatkan dalam program pembelajaran karena dapat disampaikan ke hadapan siswa secara langsung.
Ini juga masih banyak digunakan, tentu lebih banyak digunakan saat sekarang ya. Dan yang terakhir lebih banyak lagi basisnya komputer yang meningkat dalam sekarang ini karena apalagi pembelajarannya basis digital ya. Nah ini pemanfaatan komputer, program pembelajaran dapat langsung dioperasikan oleh siswa atau terkoneksi dengan komputer lain. Nah kalau kita bisa menggunakan e-learning itu, Anda menggunakan jenis yang lain sudah bisa katakan. Yang termasuk program komputer itu jenis bahan ajar non cetak yang membutuhkan komputer untuk menayangkannya seperti ini atau hal lain ya seperti yang harus digunakan oleh komputer. Kira-kira seperti itu. Nah, apa peran bahan ajar? Secara umum dapat dibagi berdasarkan untuk guru dan siswa. Bagi guru tentu mengefektifkan waktu, mengubah peran guru jadi fasilitator seperti tantangan di abad sekarang. Guru tidak hanya sebagai pengajar ya, tapi lebih sebagai fasilitator, lalu meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Bagi siswa apa perannya? Siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswa yang lain. Siswa dapat belajar kapan saja yang dimana dia kendaki, ya lebih fleksibel. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri, jadi tidak tergantung dari jam pembelajaran, tapi siswa dapat belajar kan tidak sama ya kemampuan masing-masing. Lalu siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilih, jadi bisa milih mau yang mana dulu. Kemudian membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar mandiri. Nah, peran yang lain bisa dilihat secara klasikal, individual, dan kelompok. Peran bahan ajar dalam pembelajaran klasikal tentu sebagai bahan yang tak terpisahkan dari pelengkap buku utama. Nah, tentu dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar karena dirancang sedemikian rupa sesuai kebutuhan siswa. Nah, peran bahan ajar dalam pembelajaran individual gunanya ini menjadi bahan yang utama untuk menentukan proses pembelajaran. Jadi dapat juga sebagai alat yang digunakan untuk menyusun atau mengawasi proses siswa untuk memperoleh informasi. Kalau kelompok tentu ini juga dapat terintegrasi dalam pembelajaran kelompok seperti itu. Baik, sekarang kita akan masuk sepertinya kepada bagian inti karena ini yang akan Anda lakukan dalam luaran mata kuliah ini nantinya mampu mengembangkan bahan ajar. Nah, apa saja prosedurnya? Prosedur pengembangan bahan ajar itu setidaknya ada 5 langkah utama, yaitu ada analisis, ada perancangan, pengembangan, evaluasi, dan revisi. Ini tahapnya. Tahap analisis tahap masing-masing ini akan kita coba jelaskan. Yang pertama analisis. Analisis ini Anda mengidentifikasi perilaku awal siswa. Nah, berhubung Anda tidak saya minta ke sekolah, misalnya untuk pembelajaran ini, Anda mungkin bisa melihat berdasarkan dari hasil-hasil penelitian terkait dengan pembelajaran sastra, misalnya penelitian PTK atau apa kasus yang ditemukan dalam pembelajaran tertentu. Nah, nanti tapi kalau nanti akan Anda buat sebagai seorang guru itu harus sesuai dengan perilaku awal siswa Anda. Nah, berkaitan dengan pengasahan kemampuan mereka dalam mata pelajaran tertentu, nah ini penting sekali karena pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, kalau ini sudah tahu, maka akan dilakukan perencanaan. Pada tahap ini, Anda akan melihat tujuan pembelajaran, mengembangkan peta konsep mata pelajaran, serta mengembangkan garis besar program pembelajaran. Nah, ini perencananya cukup detail ya, disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Nah, maka masuklah tahap pengembangan. Nah, tahap persiapan setidaknya kurang dari 50% waktu Anda. Nah, bahkan mungkin lebih, namun persiapan perancangan ini harus sangat matang karena untuk mengembangkan bahan ajar dengan baik. Nah, ini Anda akan butuh referensi yang banyak, butuh kreativitas lainnya. Nah, ini pada tahapan-tahapannya bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Lalu setelah itu dilakukan, maka ada tahapan evaluasi. Evaluasi ini proses untuk memperoleh beragam reaksi berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Reaksi ini hendak dipandang sebagai bahan masukan untuk memperbaiki bahan ajar Anda menjadi lebih berkualitas. Apa caranya? Anda bisa minta telaah ahli materi, jadi bahan ajar yang Anda buat Anda berikan kepada orang yang pakar, minta diberikan masukan, lalu uji coba terhadap siswa satu-satu, lalu kelompok kecil, kelompok lapangan. Jadi bertahap. Nah, tahapan pertama ada perubahan digunakan untuk tahap kedua. Tahap kedua ada masukan, nanti revisinya digunakan untuk tahap ketiga. Jadi begitu sampai finalnya menjadi lebih baik. Nah, tentu setelah tahap evaluasi ada revisi. Apa biasanya yang Anda lakukan? Mungkin menghilangkan bagian-bagian yang tidak perlu, memperluas penjelasan yang kurang, menambah latihan, memilah bahan ajar yang mudah dipencerna, memperbaiki kalimat, istilah, menambah analogi, atau menambahkan penggunaan media lain yang dianggap relevan. Jadi, kira-kira 5 hal inilah yang harus Anda lakukan dalam tahapannya untuk menghasilkan
pengembangan bahan ajar yang baik. Mungkin untuk tugas mata kuliah ini kita nggak sampai pada bahan evaluasi dan revisi ya. Anda baru pada tahap pengembangan saja, tapi nanti untuk digunakan sesungguhnya ini harus Anda ikuti. Nah, apa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan? Yang terpenting adalah pengembangan ini membutuhkan kreativitas, unik, juga pengetahuan guru tentang lingkungannya. Mungkin kalau Anda kesulitan membaca dari literatur, Anda bisa mengingat dari kebutuhan Anda dulu zaman Anda menjadi siswa, seperti itu. Nah, di samping itu guru juga harus memahami faktor-faktor yang lain, apa kecermatan isi, jadi isinya ketepatan cakupan, ketercernaan penggunaan bahasa ilustrasi kita sesuaikan. Ini kalau siswa kita di desa kan tidak sama dengan siswa di kota. Penggunaan bahasa penguasanya tidak sama. Lalu bagaimana pewajahan dan pengemasan sampul juga perlu diperhatikan, serta kelengkapan komponen bahan ajar yang disajikan. Sekali lagi, segala hal ini saling berkaitan, maka butuh sekali kemampuan guru untuk mengembangkan secara baik. Baik, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan untuk memberikan penguatan atau pengantar kepada Anda dalam bahan ajar. Sebagai penutup, saya kutip kata Aristoteles seperti ini. Satu-satunya tanda eksklusif dari pengetahuan yang menyeluruh adalah kekuatan mengajar. Maka sebagai calon pengajar, Anda perlu memperkuat diri untuk bisa mengeksklusifkan pengetahuan yang dimiliki. Selamat berkarya, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.